Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas E Perlindungan dan Kesehatan Hutan akan mempresentasikan isi materi dari infografis kami yang berjudul Gangguan Biotik pada Pohon Kupu-kupu dengan nama latin Bauhinia purpurea. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ranania Cayani Putri dengan NIM 25557 KT 11139 dan teman saya Saya Jose Nafisa Azika Rahma dengan NIM 25567 434 KT 11331. Kenalkan, nama saya Divi Muhammad Akhtar dengan NIM 255561514 KT 11115. Perkenalkan, nama saya Hazalfa Ahmad Abtaharadana dengan NIM 255564633 KT 11255. Perkenalkan, saya Halila El Kauki dengan NIM 255566740 KT 11123. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 255555489 KT 11073. Kenalkan, saya Lila Salsabila Putri Purwanto dengan NIM 2555691 KT 11227. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Kurnia. NIM saya adalah 255566473 KT 11305. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gangguan biotik pada pohon kupu-kupu yang memiliki nama latin Bauhinia purpurea yang terletak di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian. Pohon kupu-kupu atau Bauhinia purpurea merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki bentuk daun unik menyerupai sayap kupu-kupu. Namun, tanaman ini cukup rentan terhadap gangguan biotik yang berasal dari hama, penyakit, maupun benalu. Ketiga faktor tersebut bisa menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari penurunan kemampuan fotosintesis, pertumbuhannya terhambat, hingga kematian tanaman jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, memahami penyebab, gejala, dampak, serta langkah pencegahan dan pengendalian sangat penting untuk menjaga kesehatan pohon kupu-kupu. Salah satu gangguan yang sering ditemukan adalah serangan ulat bulu. Ulat bulu merupakan larva mengat yang menyerang daun dengan cara memakan permukaannya hingga berlubang atau sobek. Kadang ulat juga berkumpul di batang tanaman. Jika jumlahnya banyak, daun bisa habis dimakan, menyebabkan proses fotosintesis menurun drastis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terhambat dan bisa mati. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan pengendalian manual dengan memusnahkan ulat, menggunakan musuh alami seperti burung atau serangga predator, serta penyemprotan insektisida pada sarang ulat agar tidak menyebar luas. Selain ulat bulu, ada juga gangguan dari semut yang sering membentuk koloni di batang atau daun tanaman. Biasanya, semut hidup berdampingan dengan kutu daun atau apit yang menghasilkan cairan manis, sehingga hubungan ini membuat semut melindungi kutu daun dari predator alami. Populasi kutu daun akan menjadi semakin sulit dikendalikan. Akibatnya, pertumbuhan tanaman ini menjadi terhambat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengoleskan bahan lengket di batang agar semut tidak naik, membuat perangkap, atau menggunakan semprotan alami dari jeruk nipis, cuka, atau minyak atsiri yang aman bagi tim. Gangguan lain yang sering muncul adalah bercak daun yang disebabkan oleh jamur patogen seperti Kerospora sp atau Phyllostycta sp. Jamur ini biasanya berkembang pesat pada kondisi lingkungan yang lembab
terutama ketika sirkulasi udara di sekitar tanaman kurang baik. Lingkungan seperti ini menciptakan kondisi ideal bagi spora jamur untuk tumbuh dan menyebar, terutama melalui percikan air hujan atau embun. Gejala serangan jamur ini umumnya berupa bercak berwarna coklat atau kehitaman pada permukaan daun. Bercak tersebut dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan jaringan daun sehingga penyerapan cahaya untuk proses fotosintesis menjadi terganggu. Pada kondisi serangan berat, daun akan menguning dan rontok sebelum waktunya, mengurangi luas permukaan daun yang sehat. Apabila tidak dikendalikan, penyakit bercak daun dapat menghambat pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Penurunan fotosintesis atau terganggunya fotosintesis akan bertambah pada berkurangnya produksi energi bagi tanaman, sehingga pertumbuhan menjadi lambat dan produktivitas menurun. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui perbaikan sirkulasi udara, pengurangan kelembapan berlebih, pemangkasan daun yang terinfeksi, serta penggunaan fungisida sesuai dosis yang dianjurkan. Untuk mencegah penyakit bercak daun, sirkulasi udara di sekitar tanaman perlu dijaga dengan menata jarak tanam yang cukup lebar. Daun yang terinfeksi harus segera dipangkas dan area sekitar tanaman dijaga kebersihannya agar spora jamur tidak menyebar. Pemantauan rutin juga penting dilakukan supaya penyakit bisa dideteksi sejak awal dan segera ditangani lebih lanjut. Kemudian, selain hama dan penyakit, gangguan dari benalu juga menjadi ancaman serius. Benalu adalah tanaman parasit yang menyebar melalui biji yang menempel dan tumbuh di cabang inang menggunakan zat lengket bernama fiscin. Benalu tumbuh menembus jaringan inang untuk mengambil air dan nutrisi, sehingga menyebabkan gangguan serius pada tanaman yang dapat melemahkan pertumbuhan tanaman utama. Gejala serangan benalu berupa pertumbuhan benalu pada cabang atau ranting tanaman yang dapat memperburuk kondisi pohon. Yang selanjutnya ada infeksi benalu menyebabkan pembengkakan pada cabang atau ranting atau hipertrofi, menurunkan vigor tanaman, dan menghambat pertumbuhan secara keseluruhan. Serangan ini bisa membuat daun layu, cabang kering, bahkan ranting mudah patah karena kehilangan nutrisi dan air yang seharusnya digunakan oleh tanaman utama. Jika dibiarkan, benalu akan tumbuh semakin lebat dan mengambil alih bagian atas pohon, sehingga pohon inang tidak bisa melakukan fotosintesis dengan maksimal. Selain itu, benalu juga menjadi tempat hidup bagi serangga lain seperti semut atau kutu daun, yang semakin memperparah kondisi tanaman. Dampaknya bukan hanya pada penampilan estetika pohon, tetapi juga pada kesehatan secara fisiologis. Pohon yang terinfeksi berat biasanya tampak meranggas, daunnya menipis, dan batangnya kehilangan kekuatan. Langkah pengendalian dan pencegahan benalu bisa dilakukan dengan memangkas cabang yang terinfeksi, melakukan penjarangan pohon, atau menyuntikkan bahan kimia khusus untuk membunuh benalu. Selain itu, memanfaatkan musuh alami seperti ulat Delias eucaris dan mamalia pemakan benalu juga menjadi cara alami yang ramah lingkungan. Dengan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan, gangguan benalu maupun hama lainnya dapat diminimalkan sehingga pohon kupu-kupu tetap tumbuh sehat dan indah. Pemangkasan cabang yang terinfeksi benalu perlu dilakukan secara rutin agar pertumbuhannya tidak meluas ke bagian lain. Waktu yang tepat untuk pemangkasan adalah pada musim kemarau.
ketika pertumbuhan benalu melambat, sehingga risiko penyebaran biji benalu berkurang. Cabang hasil pemangkasan harus segera dibakar atau dimusnahkan agar benalu tidak dapat berkembang biak kembali di area sekitar pohon. Selain pemangkasan, penjarangan pohon juga berfungsi mengurangi kelembapan dan meningkatkan penetrasi cahaya matahari di area tajuk. Kondisi ini membuat lingkungan menjadi kurang ideal bagi benalu yang biasanya tumbuh subur pada tempat teduh dan lembab. Penjarangan juga membantu sirkulasi udara yang baik di antara pohon-pohon, sehingga kesehatan pohon kupu-kupu lebih terjaga dan resiliensi terhadap hama meningkat. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah melakukan monitoring atau pengamatan secara berkala terhadap kondisi pohon. Pemantauan dini membantu mendeteksi keberadaan benalu sebelum menyebar luas dan merusak struktur pohon. Dengan kombinasi antara pengendalian mekanis, biologis, dan kimia secara hati-hati, serta perawatan yang berkelanjutan, upaya pengelolaan benalu dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Pada slide kedua terdapat gambar-gambar penyakit yang telah kita ambil pada pohon kupu-kupu. Gambar pertama ini adalah serangan ulat bulu pada batang pohon. Lalu gambar kedua terdapat serangan semut pada pohon. Yang ketiga, pohon kupu-kupu dihinggapi atau ditumbuhi sisik naga. Jadi sisik naga tumbuh pada pohon kupu-kupu sebagai inangnya. Lalu yang terakhir ada gambar bercak pada daun. Ini juga merupakan salah satu penyakit yang kita identifikasi pada pohon kupu-kupu. Kemudian penjelasan mengenai jobdesk anggota kelompok. Penyusun skrip video YouTube dan Zoom oleh Anissa Nuraini, Haza Aufa Ahmad Apta, Jose Nafisa Aziga Rahma, dan Khalila El Fauki. Yang kedua, penyusun materi infografis, yaitu Leila Salsabila Putri Purwantoro. Yang ketiga, editor video singkat pada YouTube, Hanifah Rahnania. Yang keempat, editor video Zoom, Arif Rizky Kurnia. Dan yang terakhir adalah editor infografis, yakni oleh Divi Muhammad Akhtar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.